Yo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto dan kali ini saya akan bahas Solana yang saya telat update ya guys ya. Untuk mungkin dari tanggal 1 kemarin itu ada updatean terbaru dari Solana yang kena hack, yang katanya kena hack. Koinnya itu senilai 8 juta dolar. Itu cukup banyak sekali ya, 8 juta dolar. Tapi sepertinya tidak terpengaruh dengan harga ya, tapi terpengaruhnya dengan liquidity-nya. Nah, mari kita simak dulu ya sebelum di chart. Kalau kita di chart ini, chartnya masih terbilang aman. Oke. Kita lihat di beritanya apa yang mengakibatkan ini dihack ya. Dan ini dihack, serangan ini dihack pada tanggal 1 Agustus ya. Menurut penjelajahan blog yang dikelola Solana atau SolScan, sejauh ini telah menghabiskan sekitar 8 juta dolar dari dompet, yaitu Phantom, Trust Wallet, Solflare, dan Slope. Jadi yang dihack itu dari cold wallet ya, atau wallet seperti inilah, seperti Trust Wallet ya, kayak gini. Dan mungkin buat kalian yang menyimpan di wallet, yang lebih amannya lagi kalian transfer aja di exchanger ya, seperti di Binance ataupun di toko kripto ya. Di exchanger itu lebih aman ya guys ya. Kayak gitu. Untuk sementara waktu mungkin kalau kalian belum tahu, silahkan transfer aja di exchanger aja biar lebih aman ya guys ya. Dan data SolScan ini menunjukkan bahwa penyerangan mencuri Sol dan token lainnya termasuk stablecoin. Nah, bukan hanya Solana aja guys. Jadi USDC, USDT ya. USDC menyumbang hampir 45% dari total nilai yang dicuri, anjir. Berarti USDC itu cukup parah juga ya, sekitar 45% yang dicuri. Waduh, gila nggak tuh. Dan perusahaan industri Solana menanggapi peretasan selama lebih dari sehari. Trust Wallet hampir tidak mengakui bahwa peretasan itu terjadi, sementara peretas menyedot ratusan ribu dolar dari dompet pelanggannya. Pembuat dompet milik Binance membagikan tip keamanan sebagai bagian dari promosi giveaway ya. Nah, untuk Binance tanggapannya seperti ini ya. Pembuat dompet milik Binance membagikan tips keamanan sebagai bagian dari promosi giveaway. Nah, kalau untuk Solflare sendiri membantah bahwa ia tahu tentang masalah apapun dengan dompetnya. Itu memperingatkan untuk tidak memindahkan parse ya, atau kode-kode keamanan mereka ya guys ya, ke tempat lain. Nah, Slope mengatakan sedang menangani masalah ini. Akhirnya sehari setelah peretasan dimulai itu memposting pembaruan. Untuk Phantom sendiri mengatakan bahwa pihak yang sedang berkoordinasi dengan tim lain untuk menyelidiki apa yang terjadi. Nah, ini yang dari CZ sendiri belum mengaku. Ya, kalian tahu sendiri lah, untuk Binance itu nomor 1 ya di dunia. Jadi nanti namanya jelek nanti ya, takut kesaing. Jadi dia menutupi berita ini sebenarnya. Cuman dia juga bakal bergerak gitu guys, kayak gitu. Dan si CZ mempertimbangkan eksploitasi dengan menyarankan bahwa menghubungkan dompet ke aplikasi dapat menyebabkan kerentanan, dan dia menyarankan untuk mengirim dana ke dompet dingin ya. Menyarankan kalian disarankan untuk ke dompet cold wallet ya, atau pertukaran terpusat. Dia menyarankan di Binance ya. Kalian harus transfer di cold wallet dan exchanger. Oh ya, saya tadi salah sebut ya, dari cold wallet ini. Berarti yang pokoknya yang dihack itu dari wallet Phantom ya, Trust Wallet, Solflare, dan Slope ya. Buat teman-teman bisa lebih amannya, saya sarankan di exchanger aja sih, atau cold wallet. Tapi lebih aman exchanger ya. Jadi ada badan hukumnya juga nanti. Nah, kayak gitu ya guys ya. Nah, itu kan beritanya ya. Cuman kalau kita lihat di chart sendiri ini di time frame 1 hari, dimana di tanggal 1 Agustus ini ada penurunan juga dari berapa ini ya, dari 46 dolar itu turun sampai di tanggal 3 itu sampai turun 37 dolar. Dan itu cukup lumayan sih, kalau untuk scalpingan lumayan loh. 46 sampai
37. Waduh, wah ini Sol ini cukup lumayan guys untuk scalpingan apa namanya, scalpingan di spot itu cukup lumayan banget ini. Nah kayak gitu ya, ini chartnya seperti ini. Dan ini kalau dilihat dari chart dan kita zoom out, ini tidak terpengaruh banget ya untuk chartnya untuk Solana sendiri. Dan kita lihat di mana berita yang good news lah. Kalau tadi adalah berita bad newsnya dihack dan mungkin sudah ditangani ya guys ya. Dan ini good newsnya, nah, Solana mengurangi potensi breakout dari pola pembalikan ini ya guys ya. Batas langsung Sol di kisaran 43 sampai 46 dolar telah membatasi upaya pembelian selama 2 minggu terakhir. Nah, pembalikan dari kisaran ini telah menyatakan kembali daya jual jangka pendek. Dengan demikian altcoin jatuh di bawah EMA 20, 50 dan 200 ya. Sementara menorehkan saluran turun dalam jangka waktu 4 jam. Nah, grafik 4 jam soalnya seperti ini ya. Kalau untuk grafik 4 jam ini berpotensi sih. Berpotensi untuk dimana kalau saya lihat potensi untuk ada pantulan ke atas. Nah, bener ya. Ini beritanya belum breakout ya, dan ini sudah breakout. Kalau kita tarik garis ini di Binance tapi masih ketahan ya, masih ketahan di garis ini nih. Nah kayak gitu guys. Dan pembalikan Sol dari 46 telah menarik altcoin menuju band bawah Bollinger ya, kayak gitu guys. Untuk menambahnya crossover bearish yang tampak dari EMA 20 dan EMA 50 telah lebih jauh mengganggu aksi beli kayak gitu. Dan untuk kalau kita lihat dari RSI sendiri seperti ini ya guys ya. Namun persilangan bearish dengan EMA 200 hijau dapat menunda pemulihan jangka pendek. Juga candlestick ya bearish baru-baru ini telah mencerminkan tepi bearish. Penutupan di bawah zona 38 dolar dapat mendorong pengujian di level 35 dolar sebelum kemungkinan kebangkitan. Nah, pokoknya di 35 dolar ini akan diuji ya. Ini masih bawah, masih bisa koreksi lagi. Kalau di time frame daily kita cek ya, ini masih bisa koreksi lagi ya guys ya. Mungkin di 35 ya, sekitar 35 34 masih bisa koreksi lagi ya. Kita tunggu aja nanti untuk di time frame daily-nya seperti apa. Kalau untuk di time frame 4 jam ini kemungkinan ada pantulan ke atas ya. Pantulan ke atasnya entah di harga 40-an berapa nanti ya. Kayak gitu. Tapi masih ada potensi untuk turun juga sih. Tapi kalau kita lihat dari RSI sendiri ini sudah ngaceng ya guys ya, sudah mau naik, berarti tandanya akan ada mantul ke atas. Itu untuk time frame 4 jam. Kalau untuk di time frame daily ini juga sama akan naik juga. Tapi kalau kita lihat dari dua yang ini ya, dua candle ini di sini dan di sini yang paling atas ini akan menandakan di mana akan harganya turun sih, kayak gitu. Harganya akan turun. Tapi kurang tahu, kita masih tunggu satu momen lagi lah ya. Nanti mencapai pantulannya di mana, kita masih menunggu. Kalau misalkan RSI-nya tembus ke atas, berarti ini juga tembus ke atas ya, kayak gitu guys. Walaupun ini ke atas lebih dan melebihi breakout dari resisten ini, kedua candle ini, tapi untuk RSI tidak naik ke atas, berarti akan bearish lah, pokoknya dam lah kayak gitu. Nah, kesimpulan mengingat tanda-tanda bearish di dekat EMA yang tampak selatan, aduh bahasanya guys. Sol berdiri di tempat yang sulit, kisaran 38 sampai 39 dapat memainkan peran penting dalam pergerakan altcoin jangka pendek ya. Kayak gitu guys. Pemicu dan tingkat take profit akan tetap sama seperti di atas kayak gitu. Yang penting investor atau perdagangan harus mencermati pergerakan Bitcoin untuk menentukan pengaruh. Ya, itu sangat-sangat itu ya, berpengaruh sekali untuk Bitcoin ya. Kalau Bitcoin turun ya semuanya turun kayak gitu guys. Dan kalau ini untuk Sol ini sudah 2 candle ya, 2 hari. 2 candle ini hijau, berarti nanti akan ada kenaikan lagi ya guys ya.
entah nanti sampai 40-an ribu dolar berapa ya. Mungkin resistennya nanti kita tarik garis di sekitar 46 dolar. 46 dolar ya guys ya. Kayak gitu. Dan ini di exchanger Binance ya, mungkin di exchanger lain mungkin beda nanti. Soalnya di Binance itu kan banyak yang main futur, jadi ada liquid hunternya juga. Dan kalau kita lihat di coin market cap sendiri sama di 40.000 dolar ya. Dan di sini kalau kita lihat di time frame di daily ada kenaikan juga. Dan kalau untuk market cap ini naik 1% dan volume turun jauh di 36% untuk volume perdagangan Solana. Turun 36% guys, dan tapi harganya naik. Nah, kayak gitulah, kalau turun biasanya malah harganya naik sih. Tapi kalau volumenya naik kayaknya bakal ada yang jualan kayak gitu. Tapi entah ya, itu teori saya, mungkin teori dari teman-teman beda, nanti bisa tambahkan di kolom komentar kayak gitu ya guys ya. Seperti ini ya. Untuk market cap naik 1%, volumenya turun 36%. Volume perdagangan mungkin banyak yang mengira waduh di hack ini guys. Jadi banyak yang narik aset atau dia ditukar dengan USDT atau ditukar dengan mata uang yang lainnya atau di kripto yang lainnya kayak gitu guys. Soalnya berita baru kemarin tanggal 1 ya, dan baru boomingnya itu sekarang ya, kemarin dan sekarang kayak gitu. Dan untuk Sol sendiri menurut saya kalau kalian masih was-was dengan hack ini ya, hacker ini, wallet ini yang dihack, mungkin kalian punya wallet yang disebutkan ini bisa pindahkan di exchanger aja yang lebih aman ya, seperti di Binance atau toko kripto ya, atau lebih baik toko kripto aja, nanti bisa langsung dicairkan dengan rupiah kayak gitu guys. Lebih baik di exchanger karena lebih aman. Nah, kayak gitu dulu untuk Solana guys. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.